Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jesse Abdul Aziz, NIM 1222010. Di sini saya akan membahas mengenai tentang pendahuluan dari tubes ini, yaitu yang pertama, latar belakang. Peranan minyak dalam kegiatan ekonomi suatu negara tentu sangat penting. Harga minyak selalu mengalami fluktuasi sehingga dapat mempengaruhi perekonomian. Fluktuasi harga minyak tersebut disebabkan karena pengaruh dari permintaan negara-negara, faktor kestabilan politik, dan keamanan negara di dunia. Sehingga diperlukan suatu model untuk dapat menentukan atau memprediksi harga minyak ke depannya. Salah satu cara untuk memodelkannya yaitu dengan menggunakan analisis deret waktu. Tujuan dalam memodelkan harga minyak dengan menggunakan analisis deret waktu yaitu dapat memberikan gambaran harga minyak ke depannya sehingga suatu negara dapat menentukan kebijakan yang terbaik untuk negaranya. Kemudian tujuannya yaitu tujuan utama dari tugas ini adalah memodelkan data harga minyak WTI menggunakan analisis deret waktu. Selain itu, terdapat juga beberapa tujuan dari tugas ini, yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik data dan grafik deret waktu dari variabel yang diukur dari data harga minyak WTI. Yang kedua, memodelkan deret waktu stasioner dengan menentukan parameter modelnya. Ketiga, memprediksi nilai variabel di waktu yang akan datang. Data dan metode. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berkaitan dengan harga minyak WTI. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah yang pertama, studi literatur yang berkaitan dengan teori analisis dari waktu, time series analysis. Yang kedua, pengelolaan statistika deskriptif dari data sekunder harga minyak WTI. Yang ketiga, pengaplikasian pemodelan deret waktu pada data harga minyak WTI. Kemudian batasan masalah. Batasan masalah dari pemodelan ini adalah data harga minyak WTI dari tahun 1986 sampai 2020. Data tersebut diasumsikan berisi harga minyak per bulan dari setiap tahunnya. Kemudian sistematika penulisan. Laporan ini terdiri dari 5 bab. Berikut adalah penjelasan secara umum. Bab 1 berisi latar belakang. Bab 1 berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, pengambilan data, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan laporan. Bab 2 berisi penjelasan mengenai dasar teori yang akan digunakan dalam laporan ini, yang mencakup uji asumsi, studi kasus, dan analisis dari waktu itu sendiri. Bab 3 berisi tentang pengenalan variabel data yang akan diolah. Dari variabel tersebut akan dicari statistika deskriptif sederhana untuk melihat gambaran data melalui sari numerik dan sari grafik, seperti diagram kotak titik atau box plot, histogram, diagram pencar atau scatter plot, beserta interpretasinya. Bab 4 berisi penjelasan mengenai penerapan metode analisis dari waktu yang digunakan pada data dan hasil yang diperoleh. Bab 5 berisi kesimpulan umum yang signifikan untuk dilaporkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis deret waktu. Yang pertama adalah pemodelan deret waktu. Barisan buah acak berindeks parameter waktu atau yang sering disebut dengan proses stokastik. Setiap proses stokastik memuat ruangan keadaan dan indeks parameter T, di mana S adalah semua nilai yang mungkin dari T, S dan T dapat bernilai diskrit ataupun kontinu. Selanjutnya adalah asumsi. Dalam analisis deret waktu, terdapat asumsi yang digunakan yaitu asumsi Galat. Selanjutnya, definisi deret waktu. Deret waktu definisikan sebagai kumpulan observasi atau amatan yang dibuat secara beruntun atau sequentially atau berurut sepanjang waktu. Selanjutnya adalah deret waktu stasioner. Kestasioneran data dapat langsung dilihat dari plot observasi terhadap waktu dengan ciri-ciri. Yang pertama adalah tidak terdapat unsur musiman dan tren. Yang kedua memiliki sifat rataan dan variansi yang konstan. Dan yang ketiga adalah kovariansi antar data satu sama lain konstan atau tidak bergantung pada waktu atau T. Model-model deret waktu stasioner terdiri dari 3 yaitu autoregresi atau AR, moving average atau MA, dan autoregresi moving average atau ARMA.
Selanjutnya adalah metode Box-Jenkins. Pada tahap awal dilakukan plot deret waktu. Setelah itu, jika deret waktu bersifat stasioner, maka lanjutkan ke 3 tahap iteratif. Dan apabila deret waktu tidak stasioner, maka lakukan transformasi atau diferensi. 3 tahap iteratif yang dimaksud adalah yang pertama, identifikasi. Jika model AR, ACF-nya menurun secara eksponensial atau membentuk gelombang sinus teredam, dan PACF-nya cut off setelah leg P. Dan MA, ACF-nya cut off setelah leg Q, dan PACF-nya menurun secara eksponensial dan membentuk gelombang sinus teredam. Tahap kedua yaitu penafsiran parameter, dilakukan dengan metode kuadrat terkecil untuk model AR, maksimum likelihood, dan yang ketiga adalah Meralt yang digunakan pada aplikasi SPSS. Yang ketiga adalah uji diagnosis. Model deret waktu dikatakan cocok apabila yang pertama rataan 0 dan variansi residual konstan, di mana plot residual tersebar sekitar 0 tanpa tren. Yang kedua residual berdistribusi normal, di mana histogram residual dekat dengan garis merah distribusi normal. Yang ketiga adalah residual saling bebas, di mana nilai korelasi residual pada setiap leg berada dalam batas signifikan. Selanjutnya adalah uji residu. Uji H0 korelasi antar sisaan sama dengan 0 dengan statistik Ljung-Box. Pada persamaan kedua dengan N adalah banyaknya observasi dan RK kuadrat adalah residu dari leg ke I. Selanjutnya adalah contoh kasus sederhana. Diketahui plot data hasil produksi bulanan perkebunan di lokasi PAL tahun 1992 sampai 2009. Dari hasil plot data, maka diketahui sari numerik. Sari numerik terdiri dari mean, standard error, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Selanjutnya, pada tahap identifikasi diperoleh tabel ACF dan PACF sebagai berikut. Setelah itu, pada tahap uji penaksiran dan uji diagnostik diperolehlah AR1 di mana YT sama dengan 13413,420 ditambah 0,533 YT kurang 1 ditambah ET. Dan A5 111 di mana ZT sama dengan minus 19,205 tambah 0,434 JT kurang 1 dikurang 0,934 ET kurang 1 ditambah ET. Maka dari itu diperolehlah kesimpulan berdasarkan hasil Ljung-Box di mana model AR1 H0 ditolak sedangkan A5 111 tidak ditolak. Oleh karena itu untuk model A5 111 bisa dianggap lebih cocok dengan sisaan yang tidak berkorelasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan short time forecast dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Dalam penganalisis deret waktu dilakukan dengan mulai lanjut pada proses identifikasi model, lanjut dengan proses penaksiran parameter, lanjut dengan proses uji diagnostik, dan selesai. Di sini saya akan menjelaskan data dan statistika deskriptif. Data yang kami gunakan adalah data fluktuasi harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI dalam rentang per bulan atau monthly dari bulan Januari 1986 sampai Agustus 2020. Data ini kami dapat dari datahub.io, lalu kami download dalam bentuk CSV. Terdapat 416 datum atau data point dengan satu key variable yaitu harga minyak mentah dalam USD. Berikut terdapat cuplikan datanya, hanya ada 2 kolom yaitu kolom harga dan kolom tanggal. Berdasarkan observasi awal, data cukup straightforward dan tidak membingungkan, tidak ada missing point sehingga tidak perlu koreksi data dan tidak ditemukan kejanggalan data lainnya sehingga bisa dilanjutkan ke proses berikutnya yaitu sari numerik. Sari numerik meliputi ukuran pemusatan yaitu mean, median, dan modus, lalu ukuran penyebaran data yaitu range, variansi, kurtosis, dan skewness. Sari numerik kami kumpulkan dalam tabel dan dapat data sendiri. Berdasarkan tabel dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu setiap elemen data bervariasi sehingga tidak terdapat modus. Lalu nilai minimum atau harga terendah yaitu 11,35 USD. Nilai maksimum atau harga tertinggi yaitu 133,88 USD. Lalu range-nya luas dan nilai variansinya besar, yaitu 836,84, menunjukkan persebaran data yang jauh atau luas. Simpangan baku didapat dari akar kuadrat variansi sebesar 28,593, menunjukkan bahwa pernyataan sebelumnya cukup benar, yaitu persebaran data jauh dari rata-rata atau pusat datanya. Mean lebih besar dari median dan skewness bernilai positif, artinya data menceng ke kanan. Lalu kurtosis kurang dari 3 menunjukkan bentuk distribusi yang landai atau tersebar jauh dari pusat datanya. Sari grafik yang kami gunakan yaitu line plot dan box plot. Berdasarkan line plot dapat dilihat datanya cukup fluktuatif dan menunjukkan tren yang naik. Artinya data bergerak dalam pengamatan dengan variasi dan rataan yang tidak konstan, artinya data tidak stasioner, sehingga perlu penyesuaian data sebelum pemodelan
analisis deret waktu. Untuk box plot dapat dilihat terdapat 2 titik pencilan atas yaitu 133,88 dan 133,37. Namun pencilan ini tetap dimasukkan dalam analisis deret waktu karena mempengaruhi amatannya. Hal ini juga mendukung data matching ke kanan, yaitu banyak datum yang terkumpul pada bagian data yang lebih kecil. Sekian, bisa dilanjutkan ke bagian berikutnya. Aplikasi analisis deret waktu pada data. Berdasarkan data harga minyak WTI, dibuat grafik antara harga minyak WTI dalam USD terhadap bulan. Secara visual, grafik dari data harga minyak WTI tidak stasioner karena tidak memenuhi ciri-ciri dari grafik stasioner, yaitu tidak terdapat unsur musiman dan tren, memiliki sifat rata dan variasi yang konstan, dan kovariansi antar data satu sama lain konstan atau tidak tergantung pada waktu T. Sedangkan grafik tersebut tidak memenuhi ketiga ciri dari grafik stasioner. Uji kestasioneran. Pertama dilakukan uji kestasioneran terhadap data asli menggunakan plot ACF dan uji ADF. Berdasarkan plot ACF didapatkan bahwa secara visual data tidak stasioner. Kemudian berdasarkan uji ADF didapatkan nilai p-value sebesar 0,5229 yang lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05 yang artinya data tidak stasioner. Untuk menstasionerkan model data dapat dilakukan dengan cara mendiferensiasikan data harga minyak WTI tersebut. Kemudian dilakukan diferensiasi satu kali terhadap data asli, didapatkan grafik sebagai berikut. Secara visual, grafik dari data diferensiasi satu kali harga minyak WTI sudah mendekati stasioner. Kemudian dilakukan uji kestasioneran terhadap data diferensiasi satu kali menggunakan plot ACF dan uji ADF. Berdasarkan plot ACF, secara visual data diferensiasi satu kali sudah mendekati stasioner, dan berdasarkan uji ADF, nilai p-value didapatkan sebesar kurang dari 0,01 yang kurang dari nilai alfa sebesar 0,05 yang artinya data sudah stasioner. Kemudian untuk membandingkan kestasioneran data, kami melakukan diferensiasi kedua kalinya dari data harga minyak WTI tersebut. Kemudian dilakukan diferensiasi kedua kalinya dari data asli minyak WTI tersebut. Kemudian didapatkan grafik sebagai berikut. Secara visual, grafik dari data diferensiasi dua kali harga minyak WTI juga sudah mendekati stasioner. Kemudian dilakukan juga uji kestasioneran terhadap data diferensiasi dua kali menggunakan plot ACF dan uji ADF. Kemudian didapatkan hasil dari plot ACF secara visual data diferensiasi dua kali juga sudah mendekati stasioner, dan didapatkan nilai p-value sebesar kurang dari 0,01 yang kurang dari nilai alfa sebesar 0,05 yang artinya data juga sudah stasioner. Identifikasi order model. Pertama dilakukan identifikasi order model pada data diferensiasi satu kali menggunakan plot ACF dan plot PACF. Pada plot PACF ditemukan cut-off di leg 1, sehingga didapatkan bahwa model yang mungkin yaitu ARIMA 110. Kedua dilakukan identifikasi order model pada data diferensiasi dua kali menggunakan plot ACF dan plot PACF. Kemudian pada plot PACF ditemukan bahwa terdapat cut-off di leg 2, sehingga didapatkan model yang mungkin yaitu ARIMA 021. Estimasi parameter model pertama untuk model ARIMA 110 dari data diferensiasi satu kali. Didapatkan data nilai koefisien AR1 sebesar 0,3789, nilai IC sebesar 236646, dan beberapa nilai residual sebagai berikut. Kemudian dilakukan juga estimasi parameter model pada model ARIMA 021 dari data diferensiasi dua kali. Kemudian didapatkan data nilai koefisien MA1 sebesar minus 0,6213 dan nilai IC sebesar 2447,74 serta beberapa nilai residual sebagai berikut. Terakhir, kami juga melakukan estimasi parameter model menggunakan auto model ARIMA. Dengan menggunakan sintaks auto.arima pada aplikasi R, didapatkan bahwa model ARIMA 110 adalah model ARIMA yang paling sesuai untuk data harga minyak WTI yang kami gunakan, dengan nilai koefisien AR1 sebesar 0,3789 dan nilai IC sebesar 2366,46. Model ini sesuai dengan model dari data diferensiasi satu kali yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian berdasarkan perbandingan dari nilai residu, nilai koefisien, dan nilai IC, didapatkan hasil bahwa model ARIMA 110 lah yang paling sesuai untuk data harga minyak WTI yang kelompok kami gunakan.